Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Pemirsa tahu kenapa hari ini atau pagi ini saya menggunakan kebaya? Ya, karena saya mengikuti kegiatan atau event parade dan kompetisi kebaya nasional. Jadi parade kebaya nasional ini diselenggarakan oleh organisasi perempuan, yaitu Perempuan Indonesia Maju atau PIM Sumatera Selatan, yang mengadakan parade kebaya nasional ini nantinya dari titik start di Monpera, Kota Palembang, kemudian nanti menuju ke Jembatan Ampera, di mana pagelaran ini direncanakan akan memecahkan rekor muri karena memang akan diikuti oleh peserta sebanyak 1.500 peserta perempuan-perempuan akan menggunakan kebaya. Jadi kebaya ini juga dikombinasikan dengan kain khas Sumatera Selatan tentunya, yaitu kain songket. Nah, ini sudah di belakang saya sudah terlihat ya, akan dimulai parade kebaya ini dari titik start Monpera, Kota Palembang, dan nantinya akan menuju ke tengah-tengah Jembatan Ampera, di mana juga setiap hari Minggu pagi di Kota Palembang, di Jembatan Ampera atau di sepanjang Jalan R. Sukamto ini diselenggarakan Car Free Day atau CFD, yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk umum, untuk seluruh komunitas dapat berekspresi dalam ajang CFD ini. Nah, termasuk salah satunya adalah Perempuan Indonesia Maju yang hari ini mengadakan parade dan kompetisi kebaya nasional. Dan parade kebaya ini, wow, ini diawali oleh para pelari terlebih dahulu ya. Iya. Jadi tidak hanya para peserta yang berkebaya ikut berpartisipasi, namun pelari-pelari Palembang juga ikut serta di dalamnya. Dan sudah diawali dengan para peserta pelari, kemudian nih para peserta ibu-ibu atau kebaya nasional. Ini di depan sekali tampaknya ada ketua tim penggerak PKK Kota Palembang, Ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa, kemudian didampingi juga oleh Ketua Umum DPD PIM Perempuan Indonesia Maju, Bu Lana Kuncoro, dan juga Ketua PIM Sumsel, Ibu Helen Ganevo, dan diikuti oleh para peserta yang terdiri dari berbagai organisasi wanita, baik itu dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Kota Palembang, dan juga beberapa organisasi wanita lainnya. Seperti di sini saya lihat ada Ikatan Istri Dokter Indonesia, kemudian dari IKATRI, Ikatan Istri DPRD ya, kemudian beberapa organisasi-organisasi wanita lainnya yang ikut serta meramaikan. Dan memang kuotanya ini adalah 1.500 peserta. Dan kegiatan ini juga terselenggara di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Selatan, tentunya dengan tema kebaya dikombinasikan dengan kain songket Palembang. Jadi kita bisa lihat ya, berbagai macam kebaya yang digunakan oleh para peserta ini dipadu-padankan dengan kain songket dan juga pernak-pernik yang menandakan ciri khas Palembang seperti gande, kemudian ada bando ya, bando bungo goyang ya, kemudian ada juga pending dan juga ikat pinggang. Jadi pernak-perniknya, dan lucunya lagi biasanya kebaya ini menggunakan sepatu high heels seperti itu. Hari ini parade kebaya menggunakan sepatu kets tuh. Jadi ibu-ibu ini walaupun berkebaya tapi tetap sportif, tetap sporty, dan juga supaya nggak pegel kayaknya ya. Tuh lihat, ini masih banyak sekali pesertanya dan akan didaftarkan sebagai pemecah rekor muri berkebaya terbanyak. Dan kegiatan ini juga diselenggarakan
bertepatan dengan Hari Kebaya Nasional yang nantinya akan jatuh di tanggal 24 Juli. Ya, pemirsa, kegiatan ini secara resmi digagas oleh DPD Perempuan Indonesia Maju Sumsel di bawah kepemimpinan Ibu Nyayu Helen Ganevo. Parade ini bertujuan juga sebagai wadah ekspresi dan wujud komitmen pelestarian budaya bangsa, memastikan warisan wastra Nusantara seperti songket dan kebaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman serta makin dicintai oleh generasi muda tentunya ya. Nah, nantinya ini selain parade kebaya juga ada beberapa atau berbagai hiburan yang sudah disiapkan. Kemudian ada juga door prize karena memang peserta mendapatkan nomor peserta, kemudian juga nomor door prize, dan nantinya akan diumumkan kompetisi dengan dengan busana terbaik, itu baik per kelompok maupun perorangan, seperti itu. Ya, ini masih berlanjut ya, masih para peserta akan menuju ke Jembatan Ampera. Di mana nantinya di tengah Jembatan Ampera akan dilaksanakan parade kebaya catwalk ya. Jadi para peserta juga dinilai oleh Dewan Juri untuk menentukan peserta mana yang menggunakan kostum terbaik seperti itu. Nah, tapi di sini kita juga masih bisa melihat ya, tidak semua peserta masih langsung menuju ke Ampera, tetapi juga masih ada yang berfoto-foto ya, karena memang unik-unik ya untuk kostum-kostum yang dipilih peserta dalam Parade Kebaya Nasional 2026 ini. Dan pemirsa, saya juga sebentar lagi akan menuju ke tengah Ampera untuk mengikuti parade kebaya nasional ini. Dan kemudian kita akan menyaksikan berbagai peserta ini nantinya akan melakukan fashion show atau melakukan catwalk nantinya ya. Kita tahu sendiri kebaya ini merupakan salah satu pakaian tradisional yang merupakan warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti itu. Dan kita tahu juga songket merupakan wastra kearifan lokal yang dimiliki oleh Sumatera Selatan yang memiliki ciri khas tertentu dan juga menjadi identitas warga Sumatera Selatan dalam berbusana. Ya, pemirsa, para peserta ini memang sudah antusias ya, sudah ready di kawasan Monpera ini sejak pukul 5 subuh. Jadi satu persatu peserta mulai memadati kawasan Monpera hingga saat ini itu masih belum habis ya, karena akan menuju ke kawasan Ampera. Nah, ini juga ada dari Kalapas nih. Kalapas mau wawancara nggak? Iya, ini ada Kalapas perempuan. Ibu Desi Andriani ya, itu Kalapas perempuan yang juga turut serta pada event Parade Kebaya Nasional hari ini. Kita tanya-tanya ya, Ibu izin, ini ikut semua anggotanya? Ikut, ada 21 orang. 21 orang, ini karyawan semua atau ada para warga binaan juga? Hari ini karyawan semua yang ikut. Karyawan semua. Oke, Bu, komentarnya Bu tentang kegiatan Parade Kebaya Nasional hari ini.
Oh, sangat luar biasa ya, karena kegiatan ini mungkin baru ini dilaksanakan di Palembang dan semoga bisa mencapai apa yang menjadi target. Nah, kami sangat senang bisa dilibatkan dalam kegiatan pada hari ini dan dengan semangat kami ingin semoga bisa mencapai memecahkan rekor muri ya. Luar biasa. Jadi ini menggunakan kebaya dan kain songket ya Bu ya? Semua hasil karya warga binaan. Semua hasil karya warga binaan. Ini songket. Yang saya gunakan ini semua hasil karya warga binaan, dari songket, baju hingga penjahitannya. Wow, luar biasa. Dan ada juga ini semua hasil karya warga binaan. Ya. Iya. Memang betul-betul dibina ya untuk melahirkan karya-karya ya. Oke. Yang terbaru. Ini yang terbaru juga ya. Ini semua adalah hasil karya warga binaan. Nah Bu, harapannya dengan terselenggaranya kegiatan Parade Kebaya Nasional hari ini? Kita semakin mengangkat budaya Palembang, terutama menggunakan kebaya dan songket, biar dalam acara-acara tertentu bisa kita selalu menggunakan sebagai simbol dari Sumatera Selatan. Iya, identitas. Baik, ini sebentar lagi ikut parade ke Ampera? Iya. Oke, baik, selamat berparade Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, tuh cantik-cantik ya pemirsa ya. Oh, ini ada Ketua Dharma Wanita BKPSDM Kota Palembang, Ibu Aganta. Wow, iya. Apa kabar Bu? Pagi. Udah siang ya kali ya? Oh iya siang, enggak masih pagi ya. Gimana Bu? Dengan adanya kegiatan Parade Kebaya Nasional hari ini tanggapannya seperti apa? Tanggapannya ya senang aja ya, karena kita bisa bareng-bareng ya. Biasa kan kalau Car Free Day kan kita pakai pakaian sporty ya. Kalau kali ini kita pakai pakaian nasional dan katanya ini juga bakal jadi rekor muri. Oke, jadi memang antusias ya untuk kegiatan. Antusias banget karena yang dipakai juga pakaian nasional. Nah, biasanya kan kebaya ini identik dengan pakai sepatu high heels gitu. Nah, hari ini pakai cats gitu. Nah, ini tanggapannya gimana Bu? Jadi Excited banget sih sebenarnya. Jadi kan kita, karena ini adalah konsepnya adalah Car Free Day, jadi kita bakal jalan. Jadi cari yang nyaman, makanya kita pakai sneakers. Oke, nah harapannya dengan kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh Perempuan Indonesia Maju ini seperti apa? Apa ya? Acaranya sukses mungkin. Acara sukses dan juga bisa mungkin jadi inspirasi ya buat kita untuk selalu mengenakan pakaian nasional, tapi bukan buat Car Free Day, maksudnya untuk selalu nggak melupakan bahwa kita punya pakaian nasional. Melestarikan ya Bu ya. Ya hari ini temanya songket nih. Songket Palembang, jadi kita juga melestarikan songket Palembang untuk di Car Free Day. Oke, sebentar lagi ikut parade ke Ampera. Mau parade. Oke, baik, terima kasih. Selamat berparade. Terima kasih Ibu. Iya. Ya, pemirsa, ini sudah mulai perlahan-lahan para peserta sudah menuju ke kawasan Ampera, di mana di sana nanti akan diselenggarakan parade atau catwalk yang akan ditentukan atau dipilih nanti best kostumnya, siapa yang akan memenangkannya. Dan kita akan menuju ke kawasan Ampera, pemirsa ya. Oke, sekali lagi kegiatan ini diselenggarakan oleh organisasi Perempuan Indonesia Maju atau PIM Sumatera Selatan, di mana dalam rangka merayakan Hari Kebaya Nasional yang sebenarnya tepatnya jatuh pada tanggal 24 Juli nanti. Namun hari ini diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia parade dan kompetisi kebaya nasional. Di Sumatera Selatan khususnya di Palembang hari ini diselenggarakan parade ini di titik keramaian, salah satunya memanfaatkan titik Car Free Day yaitu CFD di Kota Palembang. Jadi tadi titik startnya adalah di Monpera, kemudian para peserta akan menuju ke Ampera. Jadi seluruh peserta ini kuotanya ini 1.500 peserta yang mengikuti, namun tampaknya
over kuota ini ya. Karena memang antusias dari peserta atau ibu-ibu ini sangat antusiasnya sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan parade kebaya nasional ini. Dan hari ini karena kebaya adalah merupakan pakaian nasional dan Sumatera Selatan memiliki wastra Sumatera Selatan berupa songket. Jadi kebaya ini dikombinasikan dengan kain songket. Dan untuk mungkin kenyamanan, jadi para peserta juga diwajibkan menggunakan sepatu kets berkebaya tetapi dengan menggunakan sepatu kets. Nah, kita akan mewawancarai salah seorang peserta lagi. Iya, ini dari Gen Z ya, Gen Z. Oke, kita wawancara terlebih dahulu. Halo Ibu, siapa namanya? Ibu apa Mbak ini? Mbak aja ya. Oke, siapa namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Reva Windiasari. Aku dari Stikes Dona Palembang nih, kebetulan Stikes Dona Palembang. Dari Stikes, Mbak Reva. Mbak Reva, dengan adanya parade kebaya nasional yang diselenggarakan oleh Perempuan Indonesia Maju hari ini tanggapannya nih seperti apa? Tanggapannya itu sangat luar biasa ya Kak. Karena apa? Karena kita bisa untuk mewariskan dari yang budaya-budaya dari dahulu tidak tenggelam seperti itu Kak. Jadi walaupun generasi-generasi muda itu tidak tahu, tapi dengan adanya ini bisa tahu dan melek terhadap budaya-budaya kita seperti itu. Jadi mencintai baju-baju tradisional Indonesia ya, supaya tidak diklaim oleh negara lain gitu ya. Oke, nah ini kan pesertanya banyak banget nih. Ini antusiaskah yang ikut berapa orang dari Stikes? Dari Stikes itu alhamdulillah ada 5 orang Kak. Iya, jadi antusiasnya tuh udah bagus banget gitu ya, prepare udah lama banget. Jadi kami juga ikut seneng banget bisa jadi salah satu bagian dari rekor muri ini. Karena kebetulan pemecahan rekor muri ya pada hari ini. Nah, ini kan kebaya merupakan identitas atau busana nasional ya. Kemudian Sumatera Selatan memiliki wastra songket berupa songket. Ini dipadu-padankan songket dan juga kebaya. Menurut Mbak Reva sendiri gimana sih padu padan atau kombinasi songket dan kain kebaya dan baju kebaya ini? Menurut aku sih keren Kak, karena walaupun pastinya kalau Gen Z nggak mau jadul kayak gitu Kak. Nah dengan adanya wastra dan jadi kombinasi atau kayak gitu, jadi keren ya kayak. Jadi kayak aku mau pakai baju itu karena keren banget. Gitu. Jadi bisa jadi salah satu juga mencintai warisan budaya dengan memakai baju wastra kombinasi tersebut. Oke, nah kalau biasanya kebaya menggunakan high heels nih ya atau sandal-sandal perempuan pantofel seperti itu, ini menggunakan kets. Nah, ini kan Gen Z banget. Nah, ini menurutnya gimana nih? Keren sih Kak, karena banyak banget yang kayak wanita itu nggak suka pakai heels, kayak capek gitu. Jadi ini salah satu makan kombinasi yang keren banget. Pakai kebaya, pakai kets juga. Jadi nggak capek walaupun nanti keliling-keliling liatin Ampera, BKB, jadi seru gitu Kak, tanpa ada aduh capek gitu Kak. Kebaya bisa dikombinasikan. Iya, betul banget. Oke, nah harapannya dengan terselenggaranya kegiatan parade kebaya nasional hari ini? Harapannya semoga seluruh Indonesia bisa mencintai budaya di Indonesia. Jangan lupakan budaya yang ada di Indonesia. Harus dilestarikan. Iya betul, harus dilestarikan. Siapa lagi kalau tidak hari ini, kapan lagi? Siap, terima kasih Mbak Reva dan teman-teman. Ini langsung mau parade? Iya, betul Bang, langsung mau parade. Selamat berparade. Ya, terima kasih. Iya, itu juga salah satu peserta dari Stikes, pemirsa. Dan memang ternyata kegiatan hari ini diikuti oleh seluruh organisasi wanita yang ada di Sumatera Selatan. Baik dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang, dan OPD yang terkait. Kemudian juga organisasi-organisasi wanita lainnya. Salah satunya tadi ada Stikes. Kemudian tadi juga ada Lapas Perempuan yang ikut serta
Kota. Kemudian ada IIDI, Ikatan Istri Dokter Indonesia, kemudian dari IKATRI dan juga berbagai organisasi wanita lainnya yang memang betul-betul antusias dan sudah mempersiapkan nih secara matang untuk menampilkan busana terbaik hari ini dalam parade hari ini. Karena memang temanya kebaya dikombinasikan dengan kain songket, jadi ini rata-rata peserta menggunakan kebaya songket dan dikombinasi dengan sepatu kets ya, seperti itu. Jadi sportinya kelihatan. Gen Z pun jadi ikut antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Dan kita lihat juga seluruh peserta tadi sudah menuju ke Ampera untuk melakukan parade. Di sini sekitar 1.500 peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara parade dan kompetisi kebaya nasional yang diselenggarakan oleh Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan hari ini. Dan tentunya hari ini kegiatan ini resmi digagas oleh DPD Perempuan Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Ibu Haja Nyayu Helen Ganevo. Parade ini bertujuan menjadi wadah ekspresi dan wujud komitmen pelestarian budaya bangsa dan juga memastikan warisan wastra Nusantara dan juga wastra Sumatera Selatan seperti songket dan kebaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman serta makin dicintai oleh berbagai generasi. Ini salah satunya adalah generasi zilenial yang memang sebagai penerus, sebagai pelestari nantinya. Nah, pemirsa, kita masih menunggu momen parade kebaya yang sudah ada di atas jembatan Ampera ya. Ya, di beragam makanan yang bisa juga Anda nikmati. Ya, pemirsa, di layar televisi Anda ini sudah tampak persiapan yang ada di atas jembatan Ampera, di mana para peserta akan melakukan parade kebaya nasional ya. Tuh, karena banyak sekali pesertanya, jadi memang acara ini tidak terlalu tersusun rapi, tapi terlihat gitu ya. Karena ciri khasnya adalah perempuan-perempuan yang berkebaya gitu, yang mengikuti parade kebaya nasional hari ini dengan berbagai macam kombinasi, dengan berbagai macam aksesoris yang digunakan, tetapi tetap menunjukkan identitas budaya kita, yaitu menggunakan wastra Sumsel, kemudian dengan aksesorisnya mungkin ada, kalau di sini saya lihat ada yang menggunakan gande, ada yang menggunakan pending dan juga ikat pinggang ya, kemudian ada yang menggunakan bunga goyang. Baik, pemirsa di mana berada, kita lihat kemeriahan dan keriuhan dari parade kebaya songket yang digelar di area Car Free Day Kota Palembang. Ibu-ibu dengan begitu semangatnya mengikuti event yang luar biasa ini dengan kostum kebaya yang mereka pakai, atas kebaya bawahnya pakai songket. Jadi ada perpaduan antara kebaya dan songket yang ada di daerah kita yang terkenal dengan songketnya. Tadi dilaporkan oleh rekan kami Ai di lapangan mengatakan bahwa kemeriahan ini luar biasa disambut oleh masyarakat dan terutama perempuan Indonesia yang luar biasa mengikuti event ini. Informasi yang kita terima ini lebih kurang 1.500 ibu-ibu dari Palembang khususnya dan Sumatera Selatan mengikuti event ini. Sementara area CFD ini biasa dikunjungi juga oleh masyarakat luas yang menyelenggarakan ataupun juga mengadakan kegiatan olahraga di minggu pagi sampai ribuan juga manusianya. Dan ini merupakan satu kegiatan yang sangat positif. Ini kaitan dengan peringatan Hari Kebaya Nasional dan event ini digelar
di hari ini dengan suasana yang luar biasa. Saudara pemirsa, budaya berskala nasional bertajuk Parade Kebaya Songket Ampera 3 ini diselenggarakan di Kota Palembang ini di hari ini, hari Minggu 19 Juli tahun 2026, mengusung misi utama untuk melestarikan warisan budaya sekaligus memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia, rekor Muri. Penyelenggaraan ini diinisiasi oleh Organisasi Perempuan Indonesia Maju atau PIM Sumatera Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang. Lokasi event ini diselenggarakan di sepanjang Jembatan Ampera. Tadi sudah kita saksikan startnya dari Monpera menuju Jembatan Ampera, naik ke atas, dan di situ Jembatan Ampera disulap menjadi catwalk raksasa bagi ibu-ibu yang berkostum ataupun berbusana kebaya songket ini dengan atributnya. Kalau kita perhatikan menjadi tampilan yang luar biasa menjadi di catwalk raksasa di Ampera. Konsep acara ini dipadukan dengan momentum Car Free Day agar masyarakat luas dapat ikut menyaksikan dan meramaikannya. Misi Rekor Muri Dunia menargetkan rekor parade perempuan berkebaya dan berkain songket khas Sumatera Selatan dengan jumlah peserta terbanyak. Seluruh peserta berjalan kaki melintasi Jembatan Ampera. Nah, kita saksikan dari layar monitor begitu antusiasnya ibu-ibu untuk mengikuti ini, dan ini merupakan momen yang bisa dikatakan spektakuler ya untuk kegiatan berkebaya daerah, karena seluruh peserta ini berjalan kaki melintasi Ampera mengenakan perpaduan anggun, busana adat kebaya dan kain songket. Dan mereka berada di tengah-tengah Car Free Day. Jadi masyarakat luas pun juga yang sedang berolahraga pagi di Car Free Day ini, Jembatan Ampera bisa menyaksikan langsung antusiasme daripada ibu-ibu untuk mengikuti event peringatan Hari Kebaya Nasional yang akan disambut secara menyeluruh di Indonesia. Dan ini luar biasa antusiasmenya. Sementara tadi menurut pendapat dari beberapa narasumber diwawancarai, mereka dengan semangat. Nah, ini ibu-ibu yang luar biasa dengan seragamnya, dengan gandik di kepalanya, perpaduan dengan aksesoris kebayanya, ini mencerminkan keindahan budaya kita, budaya Sumatera Selatan dengan perpaduan kebayanya. Ini diikuti oleh skala elemen, baik dari dinas maupun dari organisasi perempuan, kemudian juga dari ibu-ibu dharma wanita, dari instansi yang ada, dan juga ada ibu-ibu yang memang antusias untuk mengikuti acara ini dengan berserta rombongannya untuk meramaikan dan agar tercatat menjadi rekor Muri nantinya. Jembatan Ampera memang sudah dikukuhkan sebagai area kawasan Car Free Day oleh pemerintah Kota Palembang, dan setiap minggu pagi menjadi titik sentral untuk olahraga di pagi hari di hari Minggu. Jadi jalur utama yang dibebaskan dari kendaraan bermotor meliputi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Besar Cinde, dan Jembatan Ampera hingga flyover Jakabaring. Dan di sini menjadi tempat aktivitas olahraga pagi bagi masyarakat Kota Palembang di Minggu pagi. Nah, ini kalau menjadi aktivitas, ada yang berjalan pagi, bersepeda, serta menikmati area jajanan UMKM. Ini masih di atas Ampera dengan berfoto bersama. Satu lokasi yang menjadi ikonnya Kota Palembang, kebanggaan kita semua, berfoto di atas Jembatan Ampera. Mungkin kalau sehari-hari ya kita belum tentu lah ya untuk berfoto sana karena lalu lintas padat. Tapi kalau di pagi hari ini, ibu-ibu beserta rombongannya itu memanfaatkan momentum parade kebaya songket ini untuk berfoto bersama dengan berlatar belakang Ampera, di puncak Ampera ya. Saudara pemirsa, ini parade ini diperkirakan mereka akan sampai di puncak Ampera dan nanti akan memutar balik
lagi menuju Montpera. Jadi dari Montpera menyusuri jembatan Ampera sampai di puncak, ada stay sebentar, berfoto dan sebagainya, baru mereka balik lagi ke Montpera. Nah, ini area kawasan Montpera sudah siap untuk mengikuti acara seremoni nantinya. Kita saksikan di sana, ibu-ibu sudah akan menyambut yang berparade untuk menunggu gelaran acara seremoni. Dan kita kembali ke rekan Ari Eka Sari yang ada di area Montpera. Silakan, Ai. Tes. Ya, pemirsa, saat ini saya masih berada di kawasan Montpera Palembang, di mana di sini masih kita menantikan seluruh peserta yang hari ini ikut parade ke Jembatan Ampera, nantinya akan kembali ke titik finish juga di Montpera. Nah, saya akan mewawancarai salah seorang panitia acara yang hari ini juga sebagai penyelenggara kegiatan, yaitu dari Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Kita wawancarai terlebih dahulu, izin Ibu. Iya, siapa Bu namanya? Neni. Nah, Ibu Neni, hari ini merupakan hari parade kebaya nasional dalam rangka kegiatan memperingati Hari Kebaya Nasional seperti itu. Nah, ini atas inisiasi siapa sebenarnya kegiatan ini terlaksana? Ini atas inisiasi ketua kita, Ibu Helen Ganevo, itu ketua DPP PIM Sumsel. Dan beliau ini Ibu Emi dari PIM Kota Palembang. Ya. Jadi ada semua ya, ketua PIM Sumselnya dan juga Ibu Emi sebagai ketua PIM Kota Palembang. Nah, hari ini siapa saja yang mengikuti pesertanya, kemudian ada berapa peserta, dan tujuan dari kegiatan hari ini apa? Hari ini hampir 2.000 peserta ya. Jadi antusias ibu-ibu, kebetulan iya dari dinas-dinas, dari semua organisasi kewanitaan juga ikut. Kebetulan ini kan yang kali ketiga kita mengadakan parade kebaya. Jadi yang datang itu alhamdulillah dari Ibu Pebi ya, Bu Emi, Ibu Wali Kota, terus ketua kita PIM dari pusat, Ibu Kowani, dari Ibu Kowani, terus dari pusat Bu Lana juga datang. Gitu. Jadi lengkap ya pada hari ini ya untuk kegiatan ini. Dan ini katanya akan memecahkan rekor muri juga, begitu? Betul, kita memecahkan rekor muri untuk parade berkebaya dan bersongket terbanyak perempuan. Nah, ya. Ini diselenggarakan di seluruh Indonesia. Ya. Kalau parade kebayanya ada oleh PIM, ada oleh Indonesia, tapi khusus muri oleh Sumsel. PIM Sumsel, ya. Jadi tercapai ini ya targetnya ribuan peserta. Alhamdulillah ya, antusias ibu-ibu di sini luar biasa, Mbak. Luar biasa. Iya. Mungkin harapan nantinya setelah kegiatan ini usai gitu. Kita berharap sih ibu-ibu lebih aware ya tentang yang namanya songket Palembang. Karena sepertinya songket Palembang sekarang agak sedikit dilupakan. Berharap kita melestarikan budaya Palembang lah. Harapannya itu dari PIM Perempuan Indonesia Maju berharap kondisi itu. Baik. Sekali lagi ini diselenggarakan memanfaatkan titik CFD, Car Free Day gitu ya di Kota Palembang. Ini terfikirnya gimana kok tiba-tiba di daerah titik CFD? Karena kita berharap dengan kita mensosialisasikan kebaya dan songket ini, jadi budaya Palembang terangkat, Mbak. Nah, harapan kita dari Perempuan Indonesia Maju, terutama dari Sumsel, kita berharap kebudayaan Palembang itu diangkat lagi, ya, itu lebih mendunia. Ini salah satunya ada Ibu Penasehat juga ya, Ibu Penasehat PIM Sumsel. Baik, izin Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Usnalwati, saya dari Penasehat PIM Sumatera Selatan. Baik, gimana nih tanggapannya dengan terselenggaranya kegiatan pada hari ini yang katanya sampai diikuti ribuan peserta ini? Saya bangga, saya bahagia. Sebab kenapa? Antusias daripada masyarakat ibu-ibu Kota Palembang begitu bagus. Sebab kenapa? Di Indonesia baru Palembang yang mengadakan untuk mendapatkan muri kebaya nasional. Kita Palembang bukan kita apa? Ketua PIM kita dia punya suatu ambisi.
ini ketua PIM kota juga ada. Ambisi beliau adalah supaya PIM ini ke depan maju untuk bisa kita mengangkat UMKM dan ibu-ibu yang ada di Palembang ini bisa berjaya seterusnya. Palembang oke. Baik, nah Bu, ini saya lihat ada satu hal yang unik juga. Biasanya kebaya itu identik dengan menggunakan sepatu pantofel atau sepatu perempuan high heel seperti itu. Ini hari ini menggunakan sepatu cats gitu. Nah ini ide siapa? Kenapa kita melakukan pakai sepatu cat? Karena kita mengadakan suatu parade. Kalau parade tersebut, kalau kita mengadakan sepatu pakai heel, itu akan sakit. Jadi kita menyesuaikan dengan situasi. Ya, tapi nanti kita ada penilaian daripada gebaya. Gebaya yang serasi, gebaya yang kompak, gebaya yang serasi dengan pakaiannya itu akan kita kasih suatu hadiah, reward lah, apresiasi lah gitu. Okay. Mungkin ada kategori penilaian tersendiri gitu untuk para peserta? Maksudnya penilaian gimana? Untuk misalnya keserasian itu dinilai dari apanya atau apa? Keserasian itu kita nilai dari pakaiannya. Dan kita minta songket ya. Ya, jadi mereka harus pakai songket dengan sepatunya dengan ya serasi lah. Ya, baru kita katakan dengan aksesoris juga boleh pakai apa namanya tuh? Gending gitu boleh, seperti Mbak juga boleh cantik kan. Jadi kita mengangkat budaya Palembang ke Indonesia, ke dunia supaya orang tahu bahwa Palembang adalah benar-benar suatu provinsi yang bisa diandalkan. Harapannya dengan terselenggaranya kegiatan ini? Harapan kami dari PIM ya, kami meminta kepada pemerintah daerah tolong bantu kami dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk ini berhubungan dengan wanita ya, wanita supaya wanita Palembang punya suatu energi, punya suatu kebanggaan ke depannya. Luar biasa. Semoga kegiatan hari ini sukses dan berjalan lancar Ibu ya. Amin. Sukses terus dan semangat Ibu. Iya, baik. Ya, terima kasih pemirsa, itu tadi kita wawancara dengan para panitia dari penyelenggaraan Parade Kebaya Nasional 2026 yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Dan tentunya hari ini begitu luar biasa bahwa Ketua Umum DPP atau Dewan Perwakilan Pusat dari PIM itu sendiri, Ibu Lana Kuncoro, ikut hadir dan menyaksikan kegiatan yang direncanakan ini akan memecahkan rekor muri dengan 2.000 peserta perempuan menggunakan baju kebaya terbanyak di seluruh Indonesia. Karena memang kegiatan ini memang diselenggarakan serentak seluruh Indonesia, tetapi untuk pemecahan rekor muri hanya ada di Sumatera Selatan dengan mengkombinasikan baju kebaya dipadu-padankan dengan kain songket dan juga sepatu cat seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk aksesoris yang mempercantik itu menjadi salah satu kategori penilaian seperti yang diungkapkan Ibu Leni, Ketua PIM Sumsel, anggota PIM Sumsel tadi ya. Jadi keserasian seperti menggunakan aksesoris pending, kemudian atau gandik atau ikat pinggang ini boleh dilakukan, atau bros seperti itu ya, boleh dikenakan oleh para peserta yang mengikuti Parade Kebaya Nasional ini. Jadi tidak hanya parade, nanti juga akan ada kompetisi di mana akan ada pemilihan best costume ya. Jadi para peserta yang menggunakan kostum-kostum terbaik nanti juga akan diberikan apresiasi hadiah dari panitia, dan juga terdapat door prize juga hari ini. Jadi memang kegiatan ini terselenggara ini luar biasa, antusias peserta dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, subuh ya, setelah subuh tadi. Ini para peserta saya lihat satu persatu sudah berdatangan dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan Parade Kebaya Nasional ini. Tentunya kegiatan ini juga terselenggara karena memperingati Hari Kebaya Nasional. Tetapi Hari Kebaya Nasional ini nanti tepat di tanggal 24 Juli. Nah, tampaknya itu dari kejauhan para peserta yang tadinya dari Ampera sudah mulai selesai dan kembali ke titik finish di Monpera Palembang. Karena tadi dimulai start dari Monpera dan finish juga di Monpera, dan nantinya akan terselenggara beberapa kegiatan seperti
door prize dan juga acara-acara hiburan lainnya seperti itu. Dan di sini juga kita lihat terdapat beberapa UMKM yang juga ikut berpartisipasi. Nih, saya perlihatkan ini ada beberapa UMKM yang juga ikut serta, yang juga ikut hidup dalam kegiatan Parade Kebaya Nasional. Baik ada kuliner, kemudian juga ada wastra, kemudian juga ada beberapa kreativitas UMKM lainnya yang ada di sini gitu ya, dan juga ikut serta dalam mewujudkan melestarikan budaya di Sumatera Selatan khususnya. Dan kenapa menggunakan kebaya dan bersongket gitu ya, karena kebaya kita tahu adalah baju atau busana nasional yang menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO adalah milik dari Indonesia, sementara kain songket adalah wastra yang merupakan kearifan lokal atau budaya dari provinsi kita, dari Sumatera Selatan, dari bumi Sriwijaya, dan tentunya memiliki motif dan keunikan serta identitas tersendiri bagi para penggunanya, seperti itu ya. Seperti yang saya gunakan hari ini, saya menggunakan kombinasi blongket, yaitu blongsong-song. Baik, masih dari arena Car Free Day di atas Jembatan Ampera. Pemirsa, laporan langsung tadi diinformasikan bahwa kemeriahan ini diikuti oleh ibu-ibu semuanya dengan segala atributnya, dan ternyata dalam penyelenggara ini nanti akan ada tim penilai juga untuk memperhatikan penampilan dari kostumnya, kebaya perpaduan dengan kita lihat sekarang ada Ibu Wali Kota Palembang, tadi terlihat sempat juga memasuki area Monpera, dan ini dari berbagai kalangan ibu-ibu dengan antusias dengan kostumnya. Yang disuguhkan di sini adalah untuk momentum menyambut Hari Kebaya Nasional 2026. Dari atas Ampera juga masih terlihat warga sekitar menikmati Car Free Day dengan suasana pemandangan atau vibes, kalau istilah sekarang itu Ampera, dari kejauhan, satu momen yang indah sekali untuk dinikmati oleh masyarakat Kota Palembang di area ataupun kawasan Car Free Day ini. Dan masyarakat setiap minggu antusias untuk mengikuti ataupun memanfaatkan kawasan ini untuk berolahraga bersama teman, sahabat, keluarga. Karena berolahraga pagi di kawasan yang indah ini menjadi ikonnya Kota Palembang, momentum yang sangat membanggakan. Jadi warga yang belum sempat ke sini silakan diagendakan di setiap hari Minggu pagi mulai 5.30 sampai jam 8 pagi di atas Jembatan Ampera. Sementara kawasan dari Monpera masih persiapan penyambutan ibu-ibu yang tadi sudah berparade di atas jembatan untuk menuju Monpera kembali. Baik, kita kembali ke rekan Arya Kasari di lapangan, silakan. Peserta perempuan berkebaya pada hari ini. Mbak Ibu ya, pemirsa. Ya pemirsa, masih dalam Parade Kebaya Nasional 2026 ini tampaknya para peserta yang tadinya sudah melakukan parade di kawasan Ampera sudah mulai kembali ke titik start tadi, yaitu di Monpera, dan finish kembali di Monpera. Saya akan mewawancarai salah seorang panitia juga. Kalau tadi sudah kita wawancarai Ketua PIM Kota Palembang, ini salah satu panitia juga ya, anggota. Izin Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri Hastuti. Ibu Sri Hastuti, dengan terselenggaranya Parade Kebaya Nasional yang diikuti oleh ribuan peserta ini gimana tanggapannya? Dengan adanya acara ini kami harapkan agar masyarakat lebih mengenal kebaya, lebih mengenal songket yang ada, budaya yang ada di Kota Palembang. Luar biasa ya. Jadi ini memang sengaja memadu-madankan kebaya kemudian dan kain songket. Nah, ini juga kan menggunakan sepatu kets. Kalau biasanya kebaya identik dengan high heels, ini menggunakan sepatu kets. Ini gimana nih? Ini konsepnya karena ini Car Free Day, karena kita jalan pagi. Sekarang juga tidak ada batasan untuk memakai pakaian antara songket. Kita
memadupadankan antara kebaya, songket, dan sepatu ket. Oke. Kalau melihat kostum-kostum yang digunakan para peserta ini gimana menurut Ibu? Wah, luar biasa ya. Jadi macam-macam, ada yang pakai batik, ada yang pakai songket, ada yang pakai jumputan. Jadi benar-benar warna-warni. Oke. Tapi antusias masyarakat untuk ikut serta? Kalau antusias sangat banyak, sampai kemarin sore pun banyak yang masih ingin mendaftar ikut serta menjadi peserta. Oke, tapi masih diterima atau kuota terbatas? Tetap kita terima, karena kita ya sampai kemarin tetap kita terima. Oke Bu, gimana harapannya dengan terselenggaranya kegiatan pada hari ini? Dengan acara ini kami harap ibu-ibu atau masyarakat Kota Palembang tuh lebih mengenal budaya kebaya, karena sekarang kan orang sudah mulai melupakan kebaya. Jadi kita angkat kembali dengan kebiasaan untuk berkebaya. Oke, sebagai salah satu wujud pelestariannya Bu ya. Oh baik, terima kasih Ibu. Sukses selalu acaranya. Semangat Bu. Iya, dan pemirsa tampaknya ini para peserta sudah mulai kembali ke titik start dan finish di Monpera. Tadi juga sudah ada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa, kemudian didampingi oleh Ibu Aziza, yaitu istri dari Wakil Wali Kota Palembang, dan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang, Ibu Ida Royani Afrizal, yang juga ternyata ikut serta nih dalam berkebaya nasional pada hari ini. Dan hari ini juga selain ini merupakan parade dan kompetisi, terdapat juga beberapa acara hiburan. Tampaknya kita lihat nih, ada beberapa acara hiburan di mana ibu-ibu yang tadinya sudah mengikuti parade di Jembatan Ampera, yang sudah sampai di Monpera ini berkeliling ya. Kegiatan apa? Kegiatan apa di sana? Kegiatan apa? Ketutup. Berkeliling membentuk lingkaran di mana ibu-ibu ini untuk menyaksikan sebuah atraksi tampaknya ya. Kita pantau terlebih dahulu apakah atraksi yang dilakukan ini sebagai wujud hiburan seperti itu ya. Oh baik, tampaknya ada atraksi musik ya, musik. Oh baik, parade kebaya. Parade kebaya dilakukan juga di Monpera ini, di kawasan Monpera. Dan juga ada hiburan-hiburan berupa tarian-tarian yang akan dilakukan oleh para penari-penari ya. Tuh. Iya, ini dia ragam dan variasi bentuk kostum yang digunakan oleh para peserta ya. Ada yang menggunakan kebaya dengan songket, kemudian dikombinasi dengan gande atau pending, kemudian dikombinasikan dengan bros. Kemudian ya, tampak cantik sekali para peserta hari ini ya. Antusiasnya mengikuti Parade Kebaya Nasional 2026 ini. Jadi peserta ini berasal dari mana saja. Ribuan para ibu-ibu berkumpul di sini. Ini merupakan gabungan dari seluruh organisasi wanita yang ikut serta. Ada dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Dharma Wanita dan Dharma Wanita berbagai OPD gitu ya. Kemudian dari pemerintah Kota Palembang dan juga beberapa organisasi-organisasi wanita lainnya. Seperti itu. Ya, ini mulai perlahan-lahan ya para peserta mulai memenuhi kembali area Monpera, di mana selain digunakan sebagai titik start, Monpera ini juga digunakan sebagai titik finish ya. Ketua DWP Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Dor Chandra. Juga ada kita Ibu Wali Kota Palembang, Ibu Dewi Sastrani Ratu Dewa, dan juga Ibu Wakil Wali Kota Putri Aziza terima salam. Dan Ibu Sekda Kota Palembang, Ibu Ida Royani. Ya, kami persilakan Ibu. Nah, ini juga ada dari DWP BPBD Palembang juga ikut serta ya. Wah, luar biasa dengan menggunakan kebaya warna putih. Dipadu-padan dengan songket dan juga aksesorisnya. Itu juga ya sama. Situ Kak. Biar disongket. Ya, ini dari Dharma Wanita BPBD Palembang. Wow, luar biasa ya. Ini cantik-cantik sekali dengan kebaya berwarna putih dan dipadu-padan dengan songket dan juga kembang goyangnya. Luar biasa ya.
gitu. Ya, baik pemirsa, sesaat lagi mungkin akan diselenggarakan beberapa kegiatan seperti acara-acara hiburan dan juga pengumuman peserta dengan best kostum atau kostum terbaik yang digunakan oleh para peserta parade kebaya nasional pada hari ini. Yang baru saja sampai di Montpellier untuk meletakkan kupon undiannya di sebelah kanan dari panggung utama, dan juga boleh ambil snacknya di sana ya. Iya, sudah datang, sudah ramai, Karirin luar biasa. Dan ini luar biasa ya. Dari kecamatan informasinya ya, semua hari ini wajib berkebaya. Ya, kebaya. Hanya perwakilan dari dinas, dari OPD juga ada, dari Dharma Wanita, masing-masing OPD juga turut serta ikut parade kebaya pagi ini. Wow. Ya, tentunya kegiatan hari ini juga akan tercatat sebagai rekor muri dunia dalam rangka Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Para perempuan berkebaya kain songket terbanyak di Car Free Day. Hari ini tepatnya tanggal 19 Juli 2026, tentunya bersama penyelenggara Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Dan ini kita lihat mulai berangsur-angsur pesertanya sudah mulai kembali ke Montpellier untuk mengikuti kegiatan selanjutnya yang mana akan diisi oleh beberapa kegiatan seperti kegiatan-kegiatan hiburan dan juga nantinya akan ada pengumuman best costume baik per kelompok maupun individu seperti itu ya. Sorot kalau itu, sorotnya. Nah, ini juga dari Dharma Wanita PKK Kecamatan Seberang Ulu 1. Tuh, maju dong, maju. Ini dari PKK Kecamatan Seberang Ulu 1. Luar biasa juga ikut serta. Kita akan wawancarai hari ini berkebaya putih dan juga kombinasi songket. Baik, wawancarai salah satu peserta. Di sini Ibu, siapa Ibu namanya? Nama saya Rara. Oke, Bu Rara, hari ini mengikuti parade kebaya nasional. Ini tanggapannya dengan kegiatan hari ini gimana? Tanggapannya seru, rame, terus ibu-ibu di sini juga dari pagi, udah dari jam 5.30. Semangatnya luar biasa. Semoga event ini diadakan tiap tahun biar lebih meriah lagi dan lebih rame lagi. Dan ini juga memanfaatkan titik keramaian seperti Car Free Day. Seperti tanggapannya, karena Car Free Day juga inisiasi dari pemerintah Kota Palembang ya. Nah ini gimana juga tanggapannya? Iya, ternyata ini untuk pertama kalinya saya ikut Car Free Day, ternyata rame dan masyarakat juga sangat senang dengan adanya Car Free Day ini. Ini menggunakan kebaya dikombinasi dengan Songket. Biasanya kebaya menggunakan high heels, ini Pakai sneakers biar nggak pegel. Harapannya sih event ini tiap tahun ada, terus mungkin bisa juga tiap tahun ada gebrakan-gebrakan baru. Tim ya. Oke. Jadi memang harapannya ini menjadi salah satu pelestarian juga ya, bentuk pelestarian juga untuk kain songket. Oke, semangat untuk PKK Kecamatan Seberang Ulu. Oke. Ya, itu tadi kita wawancarai salah satu peserta dari PKK Kecamatan Seberang Ulu 1, pemirsa ya. Luar biasa ini antusiasnya dalam berkebaya dan bersongket ria. Ini dengan berkebaya warna putih, kemudian ada juga beberapa warna lain tetapi tetap kompak dengan songketnya dan aksesorisnya seperti itu. Wow, luar biasa ya. Montpellier, tentunya dengan jangan sampai tadi dibangkitkan imun kita juga semangat untuk pagi hari ini. Semangat banget ibu-ibu. Ini udah pasti persiapannya udah dari jam 3 ya Karin? Sudah datang. Apa lah sudah ada
Oh, yang singkoknya nyolong tapi kan. Ibu-ibu yang berada di depan, kami mohon untuk di-clear up dulu ya areanya. Nanti Baik, tampak dari monitor kita ini ada Ibu Wali Kota Palembang dan juga rombongan tadi memasuki tempat acara. Dan nanti di sini akan ada acara seremoni. Ini ibu-ibu dari kecamatan, dari kelurahan, semua yang ada elemen di Palembang ikut berpartisipasi menyemarakkan, menyambut Hari Kebaya Nasional tahun 2026. Pemirsa, satu event yang luar biasa diselenggarakan di lokasi yang sangat-sangat luar biasa pula di Car Free Day Kota Palembang, ikonnya Ampera menjadi kebanggaan kita semua. Hari ini ibu-ibu tumplek dengan busana, kebaya dan songket. Perpaduan yang mewah, perpaduan yang elegan, perpaduan busana yang mengesankan bagi pelestarian budaya busana yang ada di Kota Palembang khususnya. Kemeriahan ini memang momentum yang ketiga untuk event ini diselenggarakan oleh Perempuan Indonesia Maju atau PIM bersama dari pemerintah yang ada di daerah ini, dan ini merupakan peringatan yang ketiga, dan menurut informasi juga nantinya akan dirutinkan untuk penyelenggaraan ini. Perpaduan antara budaya dan masyarakat dan olahraga juga menyatu dalam kawasan Monfera, monumen perjuangan rakyat yang sangat bersejarah bagi Palembang. Baik, kita kembali ke Arya Kasari. Ya pemirsa, itulah tadi keseruan-keseruan dari kegiatan Parade Kebaya Nasional yang diikuti oleh seluruh organisasi perempuan, baik di tingkat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di tingkat pemerintah Kota Palembang, dan juga beberapa instansi dan organisasi wanita lainnya yang ada di Sumatera Selatan dalam meramaikan Parade Kebaya Nasional yang diselenggarakan oleh Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Dan tentunya ajang ini harus menjadi ajang pelestarian yang tentunya kita harus melestarikan berbagai kain wastra Sumatera Selatan berupa songket dan juga kebaya yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Dan hari ini dalam rangka Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026 kita juga akan memecahkan rekor muri, ya. Karena kegiatan Parade Kebaya ini sebenarnya diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia, tetapi untuk Sumatera Selatan, khusus Provinsi Sumatera Selatan akan diikutsertakan dalam rekor muri dengan 2.000 jumlah peserta, para perempuan berkebaya terbanyak. Ini luar biasa ya. Dan itulah laporan saya dari kawasan Monpera Palembang, kembali ke studio. PPS Kota Palembang ya. Iya, luar biasa, warnanya ngejreng banget ya.